Di beberapa kota, kabupaten, saya yakin juga seperti itu. Nah, di Jakarta kan punya Istiqlal. Kenapa nggak dilakukan di sana? Kepala daerah biasanya ada di sana, berbarengan dengan kepala negara. Tapi Anies nggak mau, dia maunya di JIS. Karena apa? Karena dia mengklaim bahwa JIS ini adalah hasil karyanya. Nggak ada lain yang bisa dibanggakan oleh Anies sekarang selain JIS. Karena apa? Karena Formula E udah lewat, orang udah lupa, dan sekarang tinggal Jakpro mengumumkan keuntungannya, dan tinggal KPK yang bergerak untuk menyelidiki dugaan penggunaan APBD yang luar biasa besar itu. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Stadion Jakarta International Stadium yang kabarnya akan dilakukan sholat id di sana, sholat Idul Adha pada 10 Zulhijjah mendatang. Dan ini sekali lagi menegaskan bahwa JIS, Jakarta International Stadium, bukanlah stadion, tapi tempat ibadah. Ya karena kan kemarin sudah digunakan untuk sholat Idul Fitri. Sekarang sholat Idul Adha mau dilaksanakan di sana juga. Nah, JIS ini pada awalnya kan sebetulnya dibangun ini untuk menggantikan kandang dari Persija di Stadion Lebak Bulus yang kena gusur karena pembangunan MRT. Nah, tapi sekarang setelah stadion ini dibangun, kemudian selesai, jarang kita lihat ada event olahraga di sana. Kalau misalkan kemarin pada waktu sebelum bulan puasa ada event Olympic Youth, International Olympic Youth. Nah, di sana itu baru yang pertama dan satu-satunya. Setelah itu nggak ada lagi dibuat sholat id. Kemudian juga kemarin sempat dibuat sepak bola oleh ulama alumni Timur Tengah, tapi sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah, kemudian sekarang mau digunakan untuk sholat Idul Adha. Nah, terus dibangun ini sebenarnya tujuannya buat apa? Untuk ibadah atau untuk olahraga? Sementara Persija sendiri yang katanya mau dikasih home base di JIS, ternyata juga harus sewa. Mahal lagi sewanya. Makanya Persija menyetujui sewa JIS, tapi hanya untuk pertandingan-pertandingan tertentu. Katakanlah big match begitu yang berpotensi mengundang supporter yang banyak. Kalau pertandingan-pertandingan biasa yang tidak terlalu, musuhnya tidak terlalu tim-tim besar, tetap menggunakan Stadion Patriot Candrabaga yang ada di Bekasi. Nah, kemudian untuk sholat Idul Adha ini sendiri, JIS sudah menyiapkan tempat, sama persis tempat yang dilakukan sholat Idul Fitri pada bulan Mei lalu, kapasitasnya sekitar 20 sampai 30 ribu orang. Memang sholat id, baik Idul Adha maupun Idul Fitri, itu disunahkan untuk dilaksanakan di lapangan. Tapi di beberapa tempat, kepala daerahnya ini biasanya sholatnya di Masjid Agung wilayah tersebut. Seperti di kota saya, wali kota ini setiap sholat Idul Fitri atau Idul Adha ya di Masjid Agung di kota itu. Kemudian meskipun di kota ini di masjid, tapi kan di sebelah timur masjid biasanya ini alun-alun. Nah, di sana ditempatkan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian kalau di sana tidak cukup membludak, jamaahnya baru dilakukan di depan sebelah timur masjid, ada jalan, kemudian juga ada alun-alunnya. Di beberapa kota, kabupaten, saya yakin juga seperti itu. Nah, di Jakarta kan punya Istiqlal. Kenapa nggak dilakukan di sana? Kepala daerah biasanya ada di sana, berbarengan dengan kepala negara. Tapi Anies nggak mau, dia maunya di JIS. Karena apa? Karena dia mengklaim bahwa JIS ini adalah hasil karyanya. Nggak ada lain yang bisa dibanggakan oleh Anies sekarang selain JIS. Karena apa? Karena Formula E udah lewat, orang udah lupa, dan sekarang tinggal Jakpro mengumumkan keuntungannya, dan tinggal KPK yang bergerak untuk menyelidiki dugaan penggunaan APBD yang luar biasa besar itu. Nah, kemudian apa sebetulnya? Kok
Anies ini ngotot banget menyelenggarakan sholat di JIS. Ada dugaan kuat, terutama dari saya ini ya, dana yang terkumpul dari infak yang dikumpulkan oleh panitia dari jamaah sholat di sana. Kita tahu, jamaah sholat terutama, ini biasanya memang mengumpulkan infak, diberikan kotak amal untuk berkeliling, atau mungkin disediakan kotaknya untuk dimasukkan. Dan tahu nggak, dari sholat Idul Fitri kemarin, ini terkumpul dana 7,8 miliar rupiah yang oleh Anies Baswedan digunakan untuk revitalisasi Kampung Gembrong. APBD-nya kemana? Kenapa revitalisasi Kampung Gembrong harus menggunakan dana infak? Kita tahu, Pasar Gembrong baru saja kebakaran. Nah, efek dari kebakaran itu, beberapa rumah warga ini ikut terbakar juga. Nah, sekarang tugas dari Pemprov DKI untuk merevitalisasi itu. Dan jangan salah, Pemprov DKI, terutama Anies, nggak cuman merevitalisasi, tapi juga mengganti nama Kampung Gembrong menjadi Kampung Gembira Gembrong. Jadi memang kalau urusan ganti nama, Anies memang udah jagonya, ya kan? Nah, kembali lagi ke revitalisasi ini. Dari Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria, ini mengatakan bahwa nggak ada yang salah penggunaan infak. Nggak ada yang salah dengan menggunakan infak dari jamaah sholat id untuk pembangunan Jakarta. Kemudian dari fraksi PKS, membela juga, ya tahu sendirilah PKS ya, kalau sama Anies memang selalu membela, apalagi dari DPRD-nya. Mengatakan bahwa pembangunan atau revitalisasi ini tidak harus menggunakan APBD. Bisa juga dengan dana infak seperti yang dilakukan oleh Pemprov DKI bekerja sama dengan Basnas. Tapi dari Partai Gerindra, fraksi Gerindra, yang sejak M. Taufik dipecat karena ketahuan membela Anies, mendukung Anies, sekarang sudah mulai kritis nih. Dia mengatakan, kenapa kok pakai dana infak? Kenapa bukan dari APBD DKI? Kemana APBD DKI-nya? Gitu kan pertanyaannya. Nah, dari Anies sendiri nggak bisa menjawab itu. Yang maju lagi-lagi wagubnya Ahmad Riza Patria yang mengatakan dia nggak jawab kemana APBD-nya. Yang dia jawab cuman, nggak salah kan pakai infak? Iya, bener nggak salah. Tapi APBD DKI ini banyak. 82,47 triliun rupiah APBD DKI untuk tahun 2022. Dan di sana ada pos anggaran untuk kedaruratan bencana. Ini kan kebakaran nih Pasar Gembrong. Ada posnya di sana. Nah, kenapa nggak menggunakan dana itu? Kemana? Habis buat bayar Formula E. Atau kemana? Giliran dana hibah untuk ormas bisa sampai 352 miliar. Termasuk MUI DKI yang mendapat dana hibah 10 miliar untuk mendukung program Anies dan mengcounter serangan dari buzzer katanya. Tapi giliran untuk revitalisasi, dia menggunakan dana infak dari sholat Idul Fitri. Padahal masih ada. Kalau misalkan PKS mengatakan tidak harus dari APBD, benar. Dari CSR kan bisa, Corporate Social Responsibility. Seperti yang dilakukan zaman Ahok untuk membangun simpang susun Semanggi. Menggunakan dana CSR dari swasta, itu sangat diapresiasi, tidak melibatkan APBD sama sekali. Nah ini, DKI dengan jumlah penduduk, dengan luas wilayah yang sekian sempit, dengan jumlah penduduk yang cukup padat, APBD-nya mencapai 82,47 triliun rupiah. Tapi untuk revitalisasi harus menggunakan dana infak. Nah, sekarang sholat Idul Adha juga mau dilakukan di sana. Dan kayaknya mau mengumpulkan dana infak lagi. Entah tadi tujuannya buat apa. Yang jelas untuk meningkatkan elektabilitasnya Anies sendiri. Anies mengatakan, oke, kita awasi pembangunan revitalisasi Kampung Gembrong ini. Kita harus mengawasi bagaimana pembangunannya, bagaimana anggarannya. Oke, fine. Sampai di situ saya setuju. Untuk pengeluaran memang sudah fix 7,8 miliar tertulis di sana. Tapi dari segi pemasukan, siapa yang tahu? Apakah benar sumbangan dari infak
masyarakat, jamaah sholat itu sejumlah itu, atau lebih dari itu, kita nggak ada yang tahu. Tidak pernah disampaikan, tahu-tahu ini untuk revitalisasi 7,8 miliar. Pada saat pemasukan menerima dana ini, apakah nilainya sebanyak itu atau bahkan lebih? Kan kalau urusan kelebihan bayar, Anies jagonya, ya kan? Nah, nanti pada saat sholat Idul Adha, ada kemungkinan juga dana infak ini digunakan untuk pembangunan, apalagi kita nggak tahu. Yang jelas, ini adalah kendaraan Anies, kendaraan politik Anies untuk mencuatkan namanya, untuk menaikkan elektabilitasnya. Karena sebentar lagi akan lengser dan namanya masih terus diingat. Karena apa? Ya karena memang dia nggak punya program yang bisa dibanggakan. Kecuali Formula E, tapi Formula E orang sudah lupa karena sudah selesai dan tinggal menyisakan masalah. Dan satu-satunya yang bisa dibanggakan oleh Anies, ya JIS ini. Diklaim hasil karyanya dia, bahkan 80% dana pembangunan ini berasal dari APBN, dari pusat. Nah, ini dana pinjaman, yang dari APBD sendiri hanya 20%. Nah gitu, dibangga-banggain, selalu dikeluarkan sebagai hasil karya, dan itu jadi modal dia buat nyapres. 2024, tenggelamkan Anies, tenggelamkan Bapak Politik Identitas. Setuju? Kalau setuju, kita seruput kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam damai untuk Indonesia.